Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadli dengan NIM 200407351032. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato mengenai menjaga lingkungan. Pertama, yang terhormat Bapak Muhammad Asrul Sultan SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan para teman-teman yang menyaksikan video ini. Baik, saat ini kita tidak dapat mengabaikan fakta bahwa bumi kita sedang mengalami perubahan yang signifikan. Pola cuaca yang ekstrim, naiknya permukaan laut, dan hilangnya keanekaragaman hayati menjadi bukti nyata bahwa kita harus bertindak dari sekarang untuk menjaga lingkungan. Ketika kita berbicara tentang menjaga lingkungan, kita tidak hanya berbicara mengenai keindahan alam saja, tetapi ini juga memastikan keberlangsungan ekonomi, kesehatan, masyarakat, dan kualitas hidup kita sendiri. Lingkungan yang sehat memberikan sumber daya alam yang berlimpah, seperti udara yang bersih, dan makanan yang aman untuk kita konsumsi. Namun, bagaimana kita dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan? Pertama, kita perlu mengubah pola pikir kita. Artinya bahwa kita menyadari setiap tindakan yang kita lakukan memiliki dampak baik itu positif maupun negatif. Pikirkan tentang konsumsi kita. Bagaimana kita menggunakan sumber daya, bagaimana kita membuang sampah, apakah sudah pada tempatnya ataukah belum pada tempatnya. Nah, hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang harus kita sadari dari sekarang. Kedua, mari mulai dengan langkah-langkah kecil di kehidupan sehari-hari dengan mengurangi penggunaan air dan listrik yang berlebihan. Pisahkan dan daur ulang sampah sesuai dengan jenisnya. Menggunakan transportasi umum atau kendaraan yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan polusi udara. Setiap langkah kecil yang dilakukan akan memiliki dampak yang besar. Ingat bahwa ketika satu orang bisa membuat perubahan, maka itu akan memberikan dampak dibanding tidak ada orang yang membuat perubahan sama sekali. Yang ketiga, mari kita lebih peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Membersihkan area publik dari sampah, menanam pohon di sekitar kita, dan mengikuti program-program lingkungan dan komunitas-komunitas menjaga lingkungan. Dengan bekerja sama dan saling mendukung, kita dapat menciptakan perubahan yang signifikan dalam menjaga lingkungan. Keempat, kita harus memperhatikan penggunaan sumber daya alam. Air, tanah, dan energi adalah aset berharga yang harus kita kelola dengan bijaksana. Mengurangi penggunaan air secara berlebihan, praktik pertanian yang merusak tanah, dan bergantilah pada energi yang terbaru. Dengan demikian, kita dapat mengurangi jejak-jejak ekologis dan menghemat penggunaan sumber daya yang ada. Yang kelima, menjadikan pengembangan berkelanjutan sebagai pijakan dalam setiap keputusan yang dibuat, mulai dari perencanaan industri, kota, hingga transportasi. Kita harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Apakah hal tersebut memiliki dampak yang buruk ataukah memiliki dampak yang baik terhadap lingkungan kita. Mengembangkan infrastruktur yang ramah lingkungan dan mengadopsi praktis bisnis yang berkelanjutan adalah suatu langkah penting dalam menjaga bumi kita ini. Selain itu, penting bagi kita untuk mendukung upaya perlindungan lingkungan melalui kebijakan publik, melalui partisipasi dalam diskusi publik, memberikan masukan kepada para pembuat kebijakan, dan memilih pemimpin yang berkomitmen sehingga lingkungan yang ada dapat terjaga, dapat mempengaruhi arah kebijakan yang berkelanjutan. Akhir, jangan kita meremehkan kekuatan edukasi dan kesadaran. Marilah kita
menjadi agen perubahan dalam lingkungan kita sendiri. Sehingga pengetahuan atau informasi yang kita peroleh untuk menjaga lingkungan dapat tersampaikan kepada keluarga, teman, rekan kerja, dan mengajak mereka bergabung dalam upaya perlindungan menjaga lingkungan. Baik, teman-teman, menjaga lingkungan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Kita harus mengubah cara kita berpikir, bertindak, dan hidup agar sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan. Mari kita berkomitmen untuk menjadi agen perubahan positif yang memberikan suasana baru atau hal baru terhadap lingkungan kita ini. Kita harus lindungi, menjaga bumi kita ini agar senantiasa dapat dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya. Teman-teman, masa depan planet ini ada di tangan kita, bukan hanya di tangan saya, tetapi di tangan kalian dan di tangan semua orang. Nah, kita tidak boleh melepaskan tanggung jawab kita untuk menjaga dan melindungi lingkungan. Mari kita semua bergandengan tangan, bergerak, maju dan melakukan apa yang kita bisa untuk mewariskan dunia yang hijau, sehat, dan berkelanjutan kepada generasi yang mendatang. Seperti kata Ibu Siti Nurbaya, yaitu Menteri Pendidikan Lingkungan Hidup, mengatakan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tetapi tindakan. Jadi marilah kita bersama-sama memulai tindakan kita untuk menjaga lingkungan agar nantinya lingkungan tersebut dapat dinikmati oleh generasi yang akan mendatang. Setelah menyimak penjelasan saya, apakah teman-teman masih mau menyanyiakan lingkungan? Lingkungan menyediakan oksigen ya. Kita telah diberikan oksigen gratis. Apakah kita ingin membayar oksigen tersebut? Nah, tentu saja tidak. Jadi, untuk menjaga oksigen terus tetap ada, maka marilah kita menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan adalah suatu kewajiban kita sebagai semua umat manusia. Bukan hanya saya, bukan hanya kalian, tetapi semua umat manusia. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Saya harap teman-teman semua dapat menjaga lingkungan, dilakukan dengan hal kecil dengan membuang sampah pada tempatnya. Baik, kita akhiri dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli kenari, ternyata sudah ada yang punya. Jika lingkungan alam lestari, sudah tentu nikmat rasanya. Saya akhiri, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena saya hanya manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.